Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Dumateng yang mulia Ayahanda Guru, Abanganda Guru, Guru Agung, Guru Mursyid Kamil Mukamil Khalis Mukhlisin, kepada semua para pemirsa yang kami hormati, alhamdulillah wa syukur ala ni'amillah, kita bisa bertemu lagi dengan channel saya Syekh Ngeling ini. Kali ini kami akan menjelaskan tentang pentingnya bertarekat. Kita sebagai orang Islam, agama itu berlevel-level, bertingkat-tingkat, tingkat syariat, hakikat, hakikat dan makrifat. Seperti di syair tanpa watan oleh Gus Dur, tuh loro konco liya wanita aja mung ngaji syariat bloko, gur pinter dongeng nulis lan maca, embe akhire bakal sengsara. Artinya kita diingatkan, ditingkatkan agama kita semua, tidak hanya di level syariat, karena syariat hanya aturan jasmaninya saja. Untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita harus cari wasilah dengan menempuh jalan tarekat untuk ke hakikat nanti akan dibimbing guru rohani sendiri. Nah, tarekat atau tarekoh itu bahasa, arti bahasa secara lughat itu jalan. Nah, ada orang yang mengatakan tarekatmu apa? Tarekatku mulang ngaji. Iya betul, mulang ngaji itu ya termasuk jalan kaifiat tarekat. Tapi tarekat supaya pinter ngaji, tarekat supaya bisa pinter baca kitab, pinter memaham kitab, pinter pidato, pinter ngomong. Tapi menurut ulama sufiyah, ahli tasawuf, ahli sufi, istilah tarekat ini tarekat supaya bisa mengenal Allah, jalan untuk mengenal Allah. Jalan untuk mengenal Allah itu namanya tarekat. Yang di situ alatnya hanya zikir, dan zikir, menyebut, ditingkatkan mengingat, ditingkatkan lagi, mengingat yang paling pokok, wukuf qalbi yang telah beserta dengan Allah. Di situ harus dibimbing oleh guru. Ini tarekat menurut ulama ahli tasawuf, yang namanya tarekat jalan untuk mengenal Tuhan. Pokoknya ngono. Jalan untuk mengenal Tuhan. Itu juga tarekat. Jadi kalau kamu memaknai tentang tarekat, apapun yang ada tarekatnya, supaya
kita cepet pinter, bisa pinter, tarekatnya ya mulang ngaji, belajar dan lain tarekatnya. Kalau kita ingin mengenal Tuhan, tarekat yaitu bimbingan rohani dengan jalan zikir mengingat. Karena tidak mungkin untuk mengenal Allah itu dengan ilmu yang hasilnya dari baca membaca, tulis menulis, pemahaman panca indera, itu tidak. Itu penjelasan tentang tarekat. Maka dari itu bertarekat itu harus didasari dengan syariat. Artinya kita bareng-bareng berjalan, kita belajar syariat secukupnya untuk bekal hidup, supaya hidup ini benar-benar bisa tertata dengan syariat, terus diimbangi dengan tarekat. Artinya praktek jalan untuk mengenal Tuhan dalam bimbingan guru rohani. Jadi tasawuf itu memang ada teori-teorinya, pelajaran-pelajarannya. Pesantren banyak, kitab tasawuf banyak. Itu hanya sekedar teori pengetahuan. Untuk kamu bisa praktek itu hanya dibimbing oleh guru rohani atau yang dikenal dengan guru mursyid. Itulah pentingnya kita bertarekat. Wa'alla istaqamu 'ala thariqati la asqainahum ma'an ghadaqa. Wa'alla istaqamu 'ala thariqati la asqainahum ma'an ghadaqa. Itu ayat yang menjelaskan apabila kamu benar-benar istiqomah, konsisten untuk memasuki, mengambah dalam tarekat, dalam menuju mengenal Tuhan, jangan khawatir, kamu akan dicukupi Allah. Lasqainahum ma'an ghadaqa. Maka dari itu coba aku urung iso istiqomah uripku. Tarekat telah sebab saya istiqomah. Aku uripku ijeh separan-paran, ijeh urung bisa tentrem. Bertarekatlah supaya bisa tentrem. Lah itu. Lah kapan, umur kapan? Mulai di situ dianjurkan supaya bertarekat ya, sekitar umur baligah. Setelah kita sudah mapan dalam bersyariat, diiringi dengan tarekat. Seperti Sayyidi Syekh Bahuddin An-Naqsyabandi itu baiat ke gurunya Syekh Baba Syamasi umur 18 tahun. Syekh Bahuddin An-Naqsyabandi baiat tarekat Syekh Baba Syamasi itu umur 18 tahun. Syekh Baba Syamasi ketika itu sudah tua. Termasuk muridnya Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, Syekh Ahmad Hamzah Al-Ghulaili. Tapi terus Syekh Baba Syamasi melanjutkan tarbiyahnya ke Sayyidi Syekh Ahmad Hamzah Al-Ghulaili ketika berlindungnya guru yang membiat atau wafatnya guru yang membiat Syekh Baba Syamasi. Nah, itu artinya kita terus sampai kita bimbingannya itu sempurna. Nah, ini tentang mempelajari atau tentang bimbingan tarekat itu penting di situ ya. Kalau kita mengikuti kata orang banyak, ala wis manut umi wong ora usah model-model, ayo wis. Nah, akhirnya kamu semua itu akan masuk dalam ayat wa in tuti aktsara man fil ardi
liyudilluka an sabilillah iyattabi'una illa dhanna wa innahum illa yakhrusun. Nek kowe nganut manut akeh-akeh wong sing umume wong akeh iki urung bener, bahkan itu bisa menyesatkan sebab wong akeh wong umum itu hanya mengikuti zon, penyono, belum bisa membuktikan menyono. Oleh dasarnya saat itu nyono. Yang hakul yakin hanya lewat tarekat. Syariatku dasarnya mau zon nyono. Yang hakul yakin hanya dikasih pekerjaan lewat tarekat. Wa ma yattabi'u aktsarahum illa dhanna wa inna dhanna la yughni minal haqqi syai'a. Nah, itu dasarnya wong banget manut umum wong akeh ya wis, wong akeh iku dasare mau dzon, penyono, tidak bisa membuktikan sendiri. Untuk bisa membuktikan sendiri dalam beragama secara hakul yakin itu memang lewat tarekatullah, tarekat untuk mengenal Allah. Itu pentingnya ya. Mari kita tingkatkan untuk apa? Memperpanjang kiamat ya. Itu dawuh Kanjeng Nabi, selagi ada orang-orang yang masih menyebut Allah berzikir yang bermetodologi, zikir sing bermetodologi, zikir tarekatullah, maka kiamat pun diundur. Kiamat pun diundur karena Allah Ta'ala kasihan dengan orang-orang ahli zikir. Itu artinya selagi masih ada orang-orang yang zikirnya nyambung sampai Allah Subhanahu wa Ta'ala, kiamat pun diundur. La taqumu sa'atu hatta la yuqalu fil ardi Allah Allah. Itu hadis sahih. Semoga bermanfaat. Ini ada tentang kajian ilmiah tarekat Naqsabandiyah Khalidiyah. Ilahi anta maksudi wa ridhaka matlubi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.